Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin semua yang beriman dan bertakwa, semoga senantiasa kita semua termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkannya dengan segala kejahatannya. Seolah-olah langit terbelah dua, merah membara bagai tembaga yang mendidih, matahari digulung seperti kain usang, bulan jatuh berderai bagai kaca retak, bintang-bintang tercerabut dari tempatnya, berhamburan laksana abu ditiup angin topan, gunung-gunung beterbangan bagai kapas yang diterbangkan badai, lautan meluap, mendidih, membakar daratan dengan api hitam, bumi berguncang hingga tulang-tulang manusia berderak di dalam kubur, lalu terbuka lebar, menelan kota-kota yang pernah megah. Manusia lari, tak tentu arah. Ada yang wajahnya hitam legam, bagai arang. Ada yang putih berseri, bagai mutiara. Ibu lupa anaknya, anak lupa ibunya, suami lupa istri. Setiap jiwa hanya memikirkan dirinya sendiri. Malaikat berdiri di ufuk, trompet Israfil berbunyi panjang. Satu tiupan mematikan, satu tiupan menghidupkan kembali. Semua yang pernah hidup berdiri telanjang, tanpa harta, tanpa jabatan. Hanya amal yang menempel di tubuh mereka, berat atau ringan. Lalu langit digulung seperti gulungan kertas, dan tak ada lagi tempat berlindung kecuali di bawah arsy yang maha pengasih. Bagi yang dulu pernah sujud dalam kegelapan malam, menangis karena takut kepadanya, itulah seolah-olah hari kiamat, bukan dongeng, tapi janji yang pasti datang ketika waktu berhenti dan keabadian pun segera dimulai. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang secepat ini, hari ketika langit berhenti tersenyum dan dunia menjadi tempat yang tak lagi sama. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan lebih banyak cerita yang membuat kita ingat untuk menghargai waktu. Jika Anda ingin terus menyaksikan pembahasan yang menggugah rasa ingin tahu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jadilah bagian dari perjalanan ini. Setiap cerita adalah pengingat bahwa kita masih hidup untuk merasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya dunia tidak akan hilang kiamat sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku, keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya dunia ini tidak akan kiamat sehinggalah bangsa Arab dan juga bangsa Ajam dikuasai oleh seorang lelaki dari keturunan Rasulullah, yaitu Imam Mahdi, dan ia akan melaksanakan keadilan di permukaan bumi ini dan akan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Lalu ia akan memerintah selama 7 tahun lamanya. Kemudian keluarlah sosok Dajjal dan turun pula Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal itu. Menurut kebanyakan ulama, Imam Mahdi akan lahir di saat umat Islam berpecah belah. Lalu di masa pemerintahannya semua umat Islam akan bersatu dan berjaya menundukkan seluruh bangsa yang ada di dunia ini di bawah kekuasaan Islam. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, datanglah kepada kami Rasulullah dan kami pada waktu itu sedang berbincang. Lalu beliau bersabda, apa yang kamu perbincangkan? Kami pun menjawab, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Lalu beliau bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sebelum kamu melihat 10 macam tanda-tandanya. Dan kemudian beliau menyebutkannya, asap, Dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj,
3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. Dan terakhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada padang mahsyar mereka. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya 10 tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah itu adalah akan terjadi di saat hampir tibanya hari kiamat. 10 tanda itu ialah duhan, asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti selsema di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan meragut keimanan, hingga akan ramai orang yang akan terpedaya dengan fitnahnya. Binatang besar yang keluar di Bukit Syafa di Mekah yang akan bercakap bahwa manusia tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang yang berdosa. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi ini, beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahdi yang berdaulat pada masa itu, dan beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Kemudian beliau juga yang akan membunuh Dajjal. Dan keluarlah bangsa Yajuj dan Majuj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi ini, yaitu apabila mereka berjaya menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain pada zaman dahulu. Gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, gempa bumi di semenanjung Arab, api besar yang akan menghalau manusia menuju kepada mahsyar. Api itu akan bermula dari arah negeri Yaman. Mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan apa yang dapat dirajihkan, pendapat yang terpilih dari himpunan hadis-hadis Rasulullah, bahwa keluarnya Dajjal adalah yang mendahului segala pertanda besar yang mengakibatkan perubahan besar yang berlaku di permukaan bumi, dan akan disudahi dengan kematian Nabi Isa alaihissalam. Setelah beliau turun dari langit, kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan tanda-tanda kiamat yang besar yang akan merosakkan sistem alam cakrawala, yang mana kejadian ini akan disudahi dengan terjadinya peristiwa kiamat yang dahsyat itu. Barangkali keluarnya binatang yang disebutkan itu adalah terjadi di hari yang matahari pada waktu itu terbit dari tempat tenggelamnya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hitung-hitunglah dirimu sendiri sebelum kamu dihitung, dan timbang-timbanglah dirimu terlebih dahulu sebelum kamu ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi alam terbuka yang besar, yaitu padang mahsyar. Wallahu alam bisyawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get up! Hold on to me! Look up! Stay together! Move!